Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Kami dari kelompok 3. Jadi kami akan mempresentasikan tugas mekanika fluida kami yang kali ini berjudul tekanan dan statika fluida. Yang pertama akan dibawakan oleh teman kami yaitu Gisha Samiazali. Kepada Gisha, saya persilahkan. Baik, pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan tekanan. Dalam konteks fluida, gas dan cairan, tekanan didefinisikan sebagai gaya normal yang diberikan oleh fluida dan satuan luar. Satuannya dalam satuan internasional adalah Pascal dengan Newton per meter persegi. Namun, karena Pascal terlalu kecil untuk kebanyakan tekanan dalam praktis, sehingga digunakan satuan yang lebih besar yaitu kilopascal dan megapascal. Yang dimana 1 kilopascal sama dengan 1000 pascal dan 1 megapascal sama dengan 1000 pascal. Kemudian di sini ada jenis-jenis tekanan. Yang pertama ada tekanan absolut, kemudian tekanan ukur dan tekanan vakum. Dapat dilihat pada grafik. Grafik menunjukkan bisa dilihat figur yang teman-teman di bawah ada garis hitam horizontal. Garis hitam horizontal menandakan vakum absolut, yang dimana tekanan absolut sama dengan nol. Tekanan vakum absolut menjadi titik referensi dasar untuk semua pengukuran tekanan absolut, yang dimana tekanan vakum absolut merupakan tekanan yang sudah tervakum sempurna. Begitu tidak ada molekul udara sama sekali. Kemudian garis merah putih menunjukkan tekanan atmosfer yang berfungsi sebagai titik referensi umum untuk pengukuran tekanan gas. Kemudian garis panah hijau yang vertikal menunjukkan berbagai jenis pengukuran tekanan. Tekanan absolut selalu diukur dari vakum absolut, sedangkan tekanan gas diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Dan tekanan vakum merupakan pengukuran tekanan di bawah tekanan atmosfer. Dapat disimpulkan, tekanan absolut adalah tekanan yang diukur dari nol absolut, yang dimana tekanan absolut itu selalu dihitung dari dasar bukan dibandingkan dengan tekanan lain. Diketahui rumusnya yaitu tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan gas. Kemudian tekanan ukur adalah tekanan yang diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Rumusnya yaitu tekanan gas sama dengan tekanan absolut dikurangi dengan tekanan atmosfer. Kemudian tekanan vakum adalah tekanan yang lebih kecil dari tekanan atmosfer. Yang diketahui rumusnya adalah tekanan vakum sama dengan tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan absolut. Kemudian satuan tekanan yang dipakai ada beberapa selain kilopascal, yaitu ada bar, di mana 1 bar sama dengan 100 kilopascal. Ada juga ATM, di mana 1 ATM sama dengan 101,325 kilopascal atau 1,01325 bar. Kemudian 1 kilogram force per centimeter kubik itu sama dengan 0,98 bar atau 0,97 ampere. Kemudian di sini ada contoh soal di mana sebuah pengukur vakum yang terhubung ke ruang menunjukkan 40 kilopascal di lokasi dengan tekanan atmosfer 100 kilopascal. Ditanya, tentukan tekanan absolut dalam ruang tersebut. Dimana di sini sudah diketahui tekanan atmosfer sama dengan 100 kilopascal dan tekanan vakumnya adalah 140 kilopascal. Maaf. Kita dapat menyelesaikan dengan persamaan tekanan absolut sama dengan tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan vakum.
di mana 100 kilopascal dikurangi dengan 40 kilopascal sama dengan 60 kilopascal. Kemudian di sini ada tekanan di suatu titik. Dalam tekanan di suatu titik, tekanan adalah gaya tekan persatuan luas. Tekanan pada suatu titik dalam fluida memiliki besar yang sama ke segala arah. Meskipun gaya memiliki arah, namun tekanan bukan seksi, melainkan skala. Dari hukum kedua Newton diperoleh bahwa tekanan dalam fluida sama di semua arah. Dapat dilihat pada gambar tekanannya sama, yang dimana P1 sama dengan P2, P2 sama dengan P3, P3 sama dengan P. Mungkin itu saja dari saya. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami, yaitu Muhammad Riyad Litiloli. Kepada Riyad, dipersilahkan. Baik. Kemudian ada variation of pressure with depth. Tekanan dalam fluida diam tidak berubah dalam arah horizontal dan dalam arah vertikal tekanan bertambah dengan kedalaman karena berat fluida di atasnya. Persamaan variasi tekanan dari keseimbangan gaya pada elemen fluida kecil diperoleh delta P sama dengan P2 kurang P1 sama dengan minus rho G dikali delta Z sama dengan minus gamma dikali delta Z, di mana delta Z merupakan perbedaan ketinggian. Persamaan untuk perbedaan tekanan antara dua titik, satu dan dua dalam fluida jika kepadatan rho konstan, diperoleh delta P sama dengan P2 kurang P1 sama dengan minus integral dari 1 sampai 2 rho G dz. Untuk fluida dengan kepadatan tetap, hasilnya menjadi P bawah sama dengan P atas ditambah rho GH. Tekanan bertambah secara linear dengan kedalaman H. Kemudian ada dongkrak hidrolik. Pada dongkrak hidrolik, terdapat dua silinder hidrolik dengan luas berbeda dapat dihubungkan, dan silinder yang lebih besar dapat digunakan untuk menghasilkan gaya yang secara proporsional lebih besar daripada gaya yang diberikan pada silinder yang lebih kecil. Jadi P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Selanjutnya ada barometer dan manometer. Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer, yaitu PATM sama dengan rho GH. Kemudian ada manometer, yaitu alat untuk mengukur tekanan pada fluida, sistem tertutup, dan vakum. Rumus untuk fluida yang bukan raksa yaitu P sama dengan PATM ditambah rho GH. Sedangkan untuk raksa, P gas sama dengan P ditambah H. Belak vertikal miring lengkung yang terendam. Gaya hidrostatik adalah gaya yang diberikan oleh fluida diam pada suatu permukaan yang bersentuhan dengan tekanan hidrostatik. Tekanan yang terjadi pada suatu titik dalam fluida bergantung pada kedalaman titik tersebut. Tekanan hidrostatik atau P pada kedalaman H dapat dihitung dengan rumus P sama dengan rho dikali GH, di mana rho adalah massa jenis cairan, G adalah kecepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Selanjutnya gaya hidrostatik. Gaya yang dicapai pada pelat terendam dihitung dengan mengintegrasi tekanan pada area pelat. Gaya total SR dapat dihitung dengan SR sama dengan PAVG dikali A. Pelat vertikal. Pada pelat vertikal yang terendam, tekanan rata-rata PAVG terjadi pada titik sentroid pelat yang terendam. Jika S adalah kedalaman dari permukaan cairan ke bagian atas pelat dan B adalah panjang pelat, maka posisi sentroid WC pada pelat terjadi panjang adalah WC sama dengan S ditambah B per 2. Tekanan rata-rata pada pelat vertikal dihitung PAVG sama dengan rho GWC.
Gaya total pada pelat tersebut adalah FR sama dengan PAPG dikali A, dengan A sama dengan B kali H, di mana H adalah tinggi pelat. Selanjutnya ini adalah contoh gambar pelat vertikal. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat distribusi tekanan absolut. Di sini kita memiliki tangki berisi air dengan ketinggian H. Variabelnya menunjukkan posisi vertikal dari dasar tangki. Tekanan atmosfer bekerja dari kedua dinding, baik dari sisi air maupun sisi udara. Dapat diperhatikan bahwa tekanan dari sisi air meningkat seiring dengan kedalaman. Dapat ditunjukkan dengan panah hijau yang semakin panjang ke arah bawah. Ini karena tekanan hidrostatis meningkat secara linear dengan kedalaman. Pada gambar sebelah kanan, dapat dilihat distribusi tekanan gauge. Di sini Pg sama dengan 0 di permukaan air, yang berarti tekanan gauge di permukaan air sama dengan tekanan atmosfer. Distribusi tekanan hanya menunjukkan komponen hidrostatis, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh berat kolom air itu sendiri. Tekanan gauge meningkat secara linear dari 0 di permukaan hingga PGH, ProGH di dasar tangki. Yang membedakan kedua gambar ini adalah tekanan absolut atau gambar di sebelah kiri memperhitungkan semua tekanan, termasuk tekanan atmosfer. Sedangkan tekanan gauge atau gambar di sebelah kanan hanya memperhitungkan tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Selanjutnya, materi akan dibawa oleh Desi Masrita Soumena. Kepada Desi dipersilahkan. Selanjutnya, pelat miring. Untuk pelat yang dimiringkan pada sudut theta, kedalaman efektif untuk menghitung tekanan rata-rata perlu dikoreksi dengan faktor sin theta. Jadi, kedalaman efektif HC pada pelat miring adalah HC sama dengan S ditambah B/2 dikali sin theta. Sehingga tekanan rata-rata untuk pelat miring menjadi PAVG sama dengan Rho G dikali S tambah B/2 dikali sin theta. Gambar yang terletak pada sebelah kanan ini adalah gambar tekanan hidrostatik pada permukaan miring yang terendam. Persamaan tekanan pada titik tertentu ditunjukkan sebagai T sama dengan P0 ditambah Rho GY sin theta, di mana P0 adalah tekanan permukaan. Perlu dicatat bahwa P0 biasanya merupakan tekanan atmosfer atau 0 jika kita mempertimbangkan tekanan gauge. Rho adalah massa jenis cairan, G adalah percepatan gravitasi, Y adalah jarak dari titik acuan, dan theta adalah sudut kemiringan pelat. Selanjutnya, pusat tekanan atau center of pressure. Pusat tekanan adalah titik di mana gaya hasil terlokalisasi. Meskipun gaya hasil selalu tegak lurus terhadap pelat, titik di mana gaya tersebut bekerja terletak sedikit di bawah titik centroid pelat. Ini karena distribusi tekanan tidak merata, atau tekanan di bagian bawah pelat lebih besar daripada di bagian atas. Rumus untuk menentukan lokasi pusat tekanan YP adalah YP sama dengan YC ditambah IXXC per YC dikali A, di mana YC adalah kedalaman dari permukaan cairan ke titik centroid. IXXC adalah momen inersia area pelat terhadap sumbu horizontal yang melalui titik centroid, dan A adalah luas pelat. Selanjutnya, materi akan dibawa oleh saya sendiri, yaitu saya Tri Rahmati Rahmat, dengan materi pelat lengkung. Jadi, pelat lengkung untuk menentukan gaya hidrostatis resultan pada permukaan lengkung perlu menghitung komponen horizontal atau yang disebut FH dan vertikal atau yang disebut FV dari gaya tersebut secara terpisah. Komponen horizontal gaya sama dengan gaya hidrostatik yang bekerja pada proyeksi vertikal permukaan lengkung, atau dalam persamaannya yaitu FH sama dengan Fx, yang berarti komponen horizontal sama dengan gaya hidrostatik yang bekerja pada proyeksi vertikal. Selanjutnya, komponen vertikal.
Komponen vertikal gaya sama dengan gaya hidrostatik yang bekerja pada proyeksi horizontal permukaan langsung, ditambah atau dikurangi berat fluida di atas permukaan. Dalam persamaannya yaitu Fv sama dengan Fy plus minus W, atau komponen gaya vertikal sama dengan gaya vertikal yang bekerja pada proyeksi horizontal plus minus fluidanya. Jadi teman-teman dapat melihat gambar yang tertera yaitu gambar 3.7 yang merupakan gambar tentang metode untuk menentukan gaya hidrostatik pada permukaan lempung yang terendam dengan memecah menjadi komponen horizontal dan vertikal dan dengan mempertimbangkan keseimbangan gaya pada blok cairan. Jadi pada sebelah kiri teman-teman dapat melihat di sini ada beberapa komponen yaitu seperti ada liquid, terus ada beberapa titik yang menjadi sumbu yaitu titik A, B, dan C. Ya, di titik A ke C merupakan pelat lengkung atau curved surface. A ke B yaitu horizontal projection of the curved surface atau horizontal proyeksi pada pelat lengkung, dan D ke C merupakan vertikal proyeksi pada pelat lengkung. Terus pada gambar yang di bagian kiri merupakan free body diagram atau diagram benda bebas yang terdapat blok cairan, terus terdapat gaya horizontal atau Fx, terdapat gaya vertikalnya juga, dan di situ ada berat cairan yang arahnya tuh vertikal ke bawah, dan ada gaya resultan yang mengarah vertikal ke atas, dan terdapat yang mengarah vertikal ke atas yaitu ada komponen gaya horizontal yang mengarah ke atas atau FH, dan ada FV yaitu komponen gaya vertikal. Selanjutnya gaya resultan atau biasa disebut dengan FR. Besarnya gaya resultan dihitung dengan FR sama dengan FV kuadrat plus FH kuadrat, yaitu merupakan gaya resultan atau maksudnya tuh persamaannya yaitu gaya resultan sama dengan akar dari komponen gaya vertikal dikuadratkan dijumlahkan dengan komponen gaya horizontal dikuadratkan. Arah gaya resultan dapat ditentukan dengan menghitung tangen sudut atau dalam persamaannya yaitu tan alfa sama dengan komponen gaya vertikal dibagi dengan komponen gaya horizontal. Lokasi garis kerja gaya resultan dapat ditentukan dengan mengambil momen terhadap titik yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada circular surface, yaitu jika permukaan lengkung berbentuk buffer lingkaran, gaya hidrostatik resultan akan selalu melewati pusat lingkaran. Terus ada multi-layered fluid. Untuk apa sih? Permukaan yang terendam dalam cairan dengan kepadatan berbeda atau berlapis-lapis. Gaya hidrostatik dihitung dengan mempertimbangkan setiap lapisan secara terpisah dan kemudian menjumlahkan gaya-gaya tersebut secara vektor. Teman-teman dapat melihat gambar di bawah, yaitu ada gambar 3.90 dan 3.39 dan 3.40 yang merupakan circular surface di sebelah kiri dan multi-layer fluid di sebelah kanan. Pada gambar 3.9 yaitu mempunyai permukaan lingkaran, yaitu permukaan padat yang berbentuk buffer lingkaran dan terendam dalam cairan. Permukaan ini ditandai dengan garis merah tebal yang teman-teman dapat melihat. Terus ada gaya tekanan atau pressure forces. Teman-teman dapat melihat itu yang berwarna hijau. Terus ada resultan forcesnya yaitu yang merupakan panah tebal yang berwarna hijau yang diberi label FR. Ini adalah gaya total hidrostatik yang bekerja pada permukaan lingkaran. Terus ada titik nol yaitu pusat lingkaran dari permukaan lengkung. Nah, di mana garis-garis gaya tekanan semuanya berpotongan pada titik
nol tersebut. Terus pada gambar 3.40 pada gaya hidrostatik pada permukaan dan fluida berlapis-lapis. Eh, Elemen-elemen gambarnya yaitu pertama ada permukaan vertikal pada bidang datar yang teman-teman bisa lihat. Terus ada lapisan minyak yang berwarna kuning dan lapisan air yang berwarna biru. Yang minyak di sebelah atas dan air di sebelah bawah. Nah, B1 dan B2 merupakan kedalaman. B1 merupakan kedalaman lapisan minyak dan B2 merupakan kedalaman lapisan air. Nah, di situ juga ada gaya resultan yaitu FR1 dan FR2. FR1 merupakan gaya resultan dari minyak dan FR2 merupakan gaya resultan dari uh, air, di mana semua arah gaya hidrostatiknya itu horizontal ke kiri. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Muhammad Ali Idrus. Kepada Ali dipersilakan. Gaya apung. Gaya apung ke atas yang diberikan fluida pada benda yang terbenam di dalamnya. Gaya apung dapat dihitung dengan rumus gaya apung sama dengan rho dikali G dikali V. Rho itu adalah massa fluidanya. Untuk gambar yang pertama, menunjukkan sebuah pelat datar dengan ketebalan seragam yang terendam dalam cairan. Untuk berat pelatnya yaitu gaya gravitasi yang bekerja ke bawah pada pusat massa pelat itu besarnya tuh rho dikali G dikali V, di mana rho adalah massa jenis pelat, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume pelat. Tekanan pada permukaan atas. Tekanan pada permukaan atas pelat lebih kecil daripada tekanan pada permukaan bawah, karena kedalaman yang lebih dangkal. Gaya yang dihasilkan dari tekanan ini bekerja ke bawah. Tekanan pada permukaan bawah. Tekanan pada permukaan bawah pelat lebih besar karena kedalaman yang lebih dalam. Gaya yang dihasilkan dari tekanan ini bekerja ke atas. Besarnya gaya ini lebih besar daripada gaya ke bawah pada permukaan atas. Sehingga gaya apung itu selisih antara gaya ke atas pada permukaan bawah dan gaya ke bawah pada permukaan atas. Gaya ini merupakan gaya apung yang bekerja ke atas pada pelat. Besarnya itu gaya apung sama dengan rho dikali G dikali V, di mana rho adalah massa jenis fluida, V adalah volume fluida yang dipindahkan oleh pelat. Kesimpulannya, perbedaan tekanan hidrostatis pada permukaan atas dan bawah benda menghasilkan gaya apung ke atas. Itu gambar yang kedua. Menggambarkan prinsip Archimedes melalui perbandingan antara benda padat dan benda cair dengan bentuk dan volume yang sama. Benda padat tersebut terendam sepenuhnya dalam cairan. Nah, sebuah benda cair imajiner memiliki bentuk dan volume yang identik dengan benda padat dan terletak pada kedalaman yang sama. Sehingga gaya apung bekerja ke atas pada kedua benda melalui pusat massa yaitu C dari volume yang dipindahkan. Besarnya gaya apung sama dengan berat cairan yang dipindahkan, tetapi arahnya berlawanan yaitu ke atas. Berat benda padat bekerja ke bawah melalui pusat massa benda padat. Berat benda cair imajiner juga bekerja ke bawah dan besarnya sama dengan gaya apung. Itu kondisi tenggelam atau mengapung. Gambar menunjukkan bahwa berat benda padat lebih besar daripada gaya apung. Ini berarti bahwa gaya ke bawah lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga benda padat akan tenggelam. Jika berat benda padat sama dengan gaya apung, benda tersebut akan melayang. Jika berat benda padat lebih kecil dari gaya apung, benda tersebut akan mengapung. Kesimpulannya, secara visual menjelaskan bahwa gaya apung pada suatu benda sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut, terlepas dari bentuk benda tersebut. Itu gambar yang ketiga, mengilustrasikan ketiga kemungkinan kondisi benda padat
yang dimasukkan ke dalam cairan, yaitu tenggelam, mengapung, dan melayang. Pertama, tenggelam. Jika massa jenis rata-rata benda padat lebih besar dari massa jenis fluida, benda tersebut akan tenggelam. Itu karena berat benda lebih besar daripada gaya apung, sehingga gaya resultan mengarah ke bawah. Itu mengapung. Jika massa jenis rata-rata benda padat lebih kecil daripada massa jenis fluida, benda tersebut akan mengapung, sehingga volume benda terendam dan gaya apung yang dihasilkan sama dengan berat benda. Gaya resultannya itu adalah nol, sehingga benda berada dalam kesetimbangan. Itu melayang. Jika massa jenis rata-rata benda padat sama dengan massa jenis fluida, benda tersebut akan melayang di mana saja dalam fluida. Berat benda sama dengan gaya apung, sehingga gaya resultan adalah nol, dan benda berada dalam kesetimbangan. Itu stabilitas statis. Ini berkaitan dengan kesetimbangan suatu benda diam. Benda dikatakan stabil secara statis jika setelah diganggu sedikit dari posisi kesetimbangannya, gaya-gaya yang bekerja padanya cenderung mengembalikannya ke posisi kesetimbangan semula. Untuk yang pertama itu pada keadaan stabil. Bola berada di dasar cekungan. Jika bola diganggu sedikit dan dipindahkan dari posisi kesetimbangannya, gaya gravitasi dan gaya apung akan mengembalikan bola ke posisi semula. Pusat gravitasi bola selalu berada di bawah titik pusat apung ini. Ini mewakili benda yang stabil secara vertikal. Jika diganggu, akan kembali ke posisi awal. Kedua, netral stabil. Bola berada di permukaan datar. Jika bola diganggu dan dipindahkan, bola akan tetap berada di posisi barunya. Tidak ada gaya yang mengembalikan bola ke posisi semula. Pusat gravitasi dan pusat apung berhimpit ini menunjukkan stabilitas netral, baik secara vertikal maupun rotasi. Tidak ada kecenderungan untuk kembali ke posisi awal atau terbalik. Ketiga, tidak stabil. Bola berada di puncak permukaan cembung. Jika bola diganggu sedikit, bola akan bergerak menjauhi posisi semula dan tidak akan kembali. Pusat gravitasi bola selalu berada di atas titik pusat apung. Ini menunjukkan benda yang tidak stabil. Gaya yang bekerja akan menyebabkan benda terbalik. Selanjutnya akan dibawa oleh Muhammad Zahran kepada Zahran di kelas. Oke, terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efek percepatan dan rotasi terhadap cairan. Efek percepatan linear. Ketika wadah berisi cairan mengalami percepatan linear, permukaan bebas cairan akan miring, membentuk bidang dengan kemiringan yang berhubungan dengan percepatan. Ini terjadi karena, yang pertama, gradien tekanan dalam arah percepatan dimodifikasi. Selanjutnya adalah efek percepatan dan rotasi terhadap cairan. Efek percepatan linear. Ketika wadah berisi cairan mengalami percepatan linear, permukaan bebas cairan akan miring, membentuk bidang dengan kemiringan yang berhubungan dengan percepatan. Ini terjadi karena, pertama, gradien tekanan dalam arah percepatan dimodifikasi oleh gaya inersia yang dapat dibilang dengan persamaan dou P per dou X sama dengan min rho AX, di mana gradien tekanan dalam arah X dipengaruhi oleh percepatan, dan rho adalah massa jenis fluida. Kemudian AX adalah komponen percepatan dalam arah X. Yang kedua, tekanan tidak bergantung pada Y atau tidak ada pergerakan pada arah tersebut, yang dapat ditulis dalam persamaan dou P per dou Y sama dengan 0, di mana tidak ada perubahan tekanan dalam arah Y atau diasumsikan tidak ada percepatan dalam arah ini. Kemudian yang ketiga, gravitasi masih mempengaruhi gradien tekanan vertikal atau dapat ditulis dengan persamaan dou P per dou Z sama dengan min rho kali B tambah AY, di mana gradien tekanan vertikal dipengaruhi oleh gravitasi dan percepatan vertikal.
di mana G sama dengan percepatan gravitasi dan A, Y sama dengan komponen percepatan dalam Z. Untuk fluida dengan densitas konstan, permukaan bertekanan konstan atau isobar termasuk permukaan bebas adalah bidang-bidang paralel dengan kemiringan, di mana kemiringan sama dengan min A F per G tambah A sama dengan min tan, yang perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida yang dipercepat didapat dengan mengintegrasikan persamaan gradien tekanan. Oke, selanjutnya terdapat dua gambar, di mana gambar kiri menjelaskan tentang wadah berisi cairan yang dipercepat secara linear, memperlihatkan bagaimana permukaan bebas atau free surface miring membentuk sudut theta. Diagram vektor menunjukkan gaya efektif yang bekerja pada cairan. Selanjutnya gambar kanan merupakan visualisasi garis-garis tekanan konstan atau constant pressure lines yang terbentuk sebagai bidang miring sejajar dengan permukaan bebas. Oke, selanjutnya efek rotasi pada cairan. Ketika wadah silinder berisi cairan berputar pada sumbu vertikalnya, maka cairan membentuk permukaan paraboloid yang dijelaskan dengan persamaan Z sama dengan gamma kuadrat dikali R kuadrat per 2G tambah H0. Di mana Z sama dengan di mana ini adalah persamaan paraboloid untuk permukaan bebas. Kemudian permukaan bertekanan konstan juga merupakan paraboloid revolusi. Dan pada garis tengah, ketinggian fluida menurun, sementara di tepi meningkat. Persamaan untuk permukaan bebas adalah ZR sama dengan H0 kurang gamma kuadrat per 4 kali V dikali R kuadrat kurang 2 R kuadrat. Di mana ZR adalah ketinggian permukaan bebas pada jarak R dari sumbu. Dan H0 adalah ketinggian awal fluida tanpa rotasi. Sedangkan R adalah jari-jari wadah. Kemudian, tekanan pada sembarang titik dalam fluida yang berputar diberikan oleh persamaan P sama dengan P0 tambah rho kali gamma kuadrat dikali R kuadrat per 2 dikurang rho GZ, di mana P adalah tekanan pada titik R, Z, dan P0 adalah tekanan referensi, atau biasanya di pusat wadah pada dasar. Dan ya, berikut adalah gambar ilustrasi yang menunjukkan wadah air dan bagaimana permukaan air membentuk paraboloid saat berputar. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.